Passive voice. Materi kita kali ini tentu kalian pernah mendengar passive voice atau kalimat pasif ya. Kita sering menggunakannya dan ini juga sering dibahas di pelajaran. Okay, so what is passive voice? Passive voice is used when we change the direct object into the subject of a sentence. Nah, so ada kata change di sini ya. Kenapa? Karena biasanya itu soalnya mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif. Nah, apa syaratnya? Kalimat yang ingin kita ubah menjadi pasif harus memiliki objek pada kalimat tersebut. Oke, contohnya I eat the candy. Nah, kata I dia sebagai subjek, it predikat, the candy sebagai objek. Nah, the candy akan kita pindahkan di awal kalimat. Jadi kita akan mengubah objek pada kalimat aktif menjadi pasif. The candy is eaten. Nah, kita lihat kalimat aktif kembali. Kata it pada kalimat aktif juga mengalami perubahan. Nah, kita menambahkan is sebelum kata kerjanya. To be, is, dan kita ganti it menjadi eaten sebagai bentuk ketiga dari kata kerja it. Nah, bagaimana caranya kita ingin mengubah? Apa yang harus kita kuasai? We have to know the basic pattern. Nah, so basic pattern ini kita harus benar-benar ingat ya. To be plus past participle. Nah, past participle bisa berupa verb to be ataupun verb ed untuk yang regular verb. Nah, kita akan lihat kalau to be itu bisa berubah tergantung dari pertama, tensesnya, depend on the tense of the sentence. Yang kedua, nah, bisa berubah jika dia itu singular ataupun dia plural. Nah, ketika dia itu singular atau tunggal, maka to be-nya juga harus mengikuti. Untuk singular kita bisa pakai is, was, ataupun has. Depend on the tense ya. Dan untuk plural kita bisa pakai are, were, have. Nah, di sini aku ingatkan dia tergantung dari tenses yang berbeda-beda. Balik lagi. So, ke-16 tenses itu harus benar-benar dikuasai. Oke, so kita masuk ke the different form of the to be. Nah, berikut ini adalah to be sesuai dengan tensesnya. Nah, untuk present simple kita bisa pakai is, am, are sesuai dengan subjeknya, apakah dia itu singular maupun dia plural. Untuk past simple kita bisa pakai was ataupun were. Nah, untuk continuous atau progressive kita bisa pakai being setelah to be. Dan ini bisa dipakai untuk present continuous maupun past continuous. Dan untuk pola perfect, baik dia present maupun past, kita bisa menambahkan kata been setelah kata has, have, dan had. Untuk has ini biasa kita pakai untuk subjek yang singular, dan untuk have subjek yang plural. Tapi untuk had kita bisa pakai untuk semua subjek, baik itu singular maupun plural. Untuk future simple ataupun past future kita bisa tambahkan kata be, dan ini juga kita bisa pakai untuk models. Nah, sampai sini kita harus benar-benar ingat apa itu ke-16 tenses tadi agar mempermudah kita memahami
dan mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Oke, kemudian aku akan berikan contoh perubahan kalimat aktif menjadi pasif, ya. Nah, di sini aktifnya si Mrs. Chen washes the dishes. Nah, Mrs. Chen ini sebagai subjek atau pelakunya. Nah, dia apa yang dia lakukan? Washes. Apa yang dicuci? Objeknya yaitu si the dishes, piring-piring. Nah, kita akan ubah objeknya, kita pindahkan ke sini. Ya, dia di sini kita anggap sebagai subjek, kita letakkan di awal. Nah, kita lihat di sini ada is. Ada is berarti menandakan dia tensesnya simple present. So, kita akan memilih are sebagai to be yang tepat untuk melengkapi kata kerja bentuk ketiga ini. Ya, kemudian diikutin oleh pelakunya si Mrs. Chen. Oke, kita masuk pada tenses pertama ya. Aku akan ulas lebih detail, yaitu the simple present tense. Nah, rumusnya aktifnya subjek plus verb 1 atau verb 1 plus is ketemu objek. Dan untuk pasifnya subjek, to be-nya yang paling tepat adalah am, is, are ketemu dengan past participle. Ya. Nah, di sini pelakunya juga jangan lupa subjek yang sudah kita pindahkan menjadi objek. Oke. Contohnya, he reads books every day. Oke, ini aktifnya. Kita akan ubah menjadi pasif. Books-nya kita akan letakkan di depan. Books are read by him. Oke, ini pola pasif. Nah, kita bisa lihat di sini reads di sini berubah menjadi read. Books are read by him. Jadi untuk read pola ketiganya tetap sama, hanya pronounce-nya yang berbeda. Reads, read, read. Oke. Dan untuk tenses yang kedua, simple past tense. Oke, kalimat aktifnya adalah subjek plus verb to atau verb ed plus objek. Nah, we change into passive. Subjek plus to be. To be yang tepat adalah was ataupun were dan ketemu dengan past participle. Don't forget to put to be, ya. Kita letakkan to be-nya. Oke, contohnya Jim bought the car yesterday. Oke, kata bought di sini adalah kata kerja bentuk kedua yang menandakan dia tenses simple past tense. So, ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya kita letakkan di depan, the car, dan kita letakkan to be di sini. Dan jangan lupa si pelakunya. Oke, untuk tenses yang ketiga. Nah, kita akan membahas tentang the present continuous tense. Nah, ini kita pakai untuk kegiatan yang sedang terjadi pada saat sekarang. Subjek plus to be, am, is, are, dan ketemu dengan verb ing, don't forget the object. Nah, untuk I, kita pakai subjeknya I, to be-nya am, is, subjeknya she, he, it, dan are, subjeknya they, you, dan we. Nah, ketika kita ubah ke pasif itu juga mengikutin, ya. Sesuai dengan subjeknya. Nah, di sini pasifnya kita tambahkan am, is, are plus being
plus verb 3 dan ketemu dengan past participle, ya. Nah, contohnya Nina is writing a novel at the moment. Ini merupakan kalimat aktif. Nah, ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, maka is writing ya kita ubah menjadi is being written. Nah, a novel juga kita letakkan di depan. Pelakunya kita letakkan di belakang sebagai objek. Atau kita letakkan sebelum complement. Oke. Untuk tenses yang keempat, the present continuous tense. Nah, Nina was writing a novel at 8 yesterday. Merupakan kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya maka was-nya kita tetap pakai was. Nah, di sini kita tambahkan kata being. Jadi sama kayak yang simple past continuous tense, ya. Oke, kita mau kerjain latihan dulu ya. Oke. Siap? Oke. Soal pertama, kita harus tentukan tenses dulu ya. So, lihat di sini. Ada kata there is. Maka ini menuju kepada tenses simple present. Call. Ya. Berarti call di sini to be yang tepat adalah a dog. A dog to be-nya adalah ya, kita lihat is ya. Call kita ubah menjadi id. Oke. Benar. Nah, di sini juga subjeknya it. Maka harus kita isi dengan to be is. Dan own di sini kita ubah menjadi past participle, kita tambahkan id saja. Nah, untuk soal ketiga juga sama. Ya. It, maka to be yang tepat adalah is. Keep kita ubah jadi kept. Oke. Untuk soal keempat juga sama. Ya, kita pakai is dan fed. Untuk yang kelima, kita juga pakai is dan dressed. Nah, yang keenam juga sama, kita pakai to be is karena dia subjeknya it. Said, bentuk ketiga dari say. Oke, kita kerjakan yang lain. Nah, di sini ada kata I finish a project in 8 hours. Berarti ada kata finish. Nah, finish di sini menentukan apakah tensesnya itu present ataupun past. Karena di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka sudah bisa kita pastikan ini merupakan tenses simple present. So, dia akan menggunakan to be is finished. Oke, diikuti kata finished ya. Kemudian di sini ada kata tree project. Ya, tree project. Nah, tree project di sini merupakan plural, jamak. Ya. Dan ada kata finish, berarti dia kata kerja bentuk pertama simple present. Maka kita harus mengubahnya menjadi are finished. Dan I finished a project. Nah, ada kata finished ya. Maka ini merupakan tenses simple past. Dan untuk objeknya dia hanya pakai a project. Berarti a project di sini merupakan singular. Kita akan menulis was sebagai to be-nya dan finished untuk kata kerja bentuk ketiganya. Nah, untuk soal keempat ada kata three projects. Nah, ini menandakan dia itu plural. Maka kita akan memilih were.
were, dan diikuti dengan kata finished sebagai bentuk ketiga dari kata finish. Ya. Oke. Kita sudah ngebahas tentang tenses. Sekarang aku mau nunjukin bagaimana sih kalimat itu diubah, ya. So, kita langsung pakai whiteboard ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas materi passive voice secara keseluruhan. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian nih cara cepetnya ngerjain passive voice. Nah, tadi di PPT aku udah bilang nih kalau basic patternnya subject plus to be plus past participle atau verb to be for irregular atau verb ed for regular verb. Ya, nah di sini to be-nya aku bagi menjadi 3 ya, biar gampang. First is MR, was, were, has, have, had. Nah, ada satu lagi itu pakai be ya, be itu. Nah, untuk be dipakai untuk model. Is MR, to be ini dipakai untuk tenses simple present. Untuk to be was, were dipakai untuk tenses simple past. Dan tiga hak tadi, has, have, had untuk perfect. Kalau dia present, has, have. Untuk past kita pakainya had. Dan khusus untuk continuous atau progressive, kita tambahkan kata being. To be plus being plus verb 3. Nah, di sini to be-nya ngikutin yang tadi ya, sesuai dengan tensesnya. Nah, ini kan ada is, MR, was, were. Kak, gimana sih kita memilihnya? Kan ini lebih dari satu. Nah, itu tergantung dari subjeknya. Apakah subjek itu singular ataukah plural. Nah, coba kita lihat. Ya, untuk she, he, it, dia pakainya untuk is, untuk present, was, untuk past. Ya, kemudian I, dia pakainya was. Kalau you, we, they, dia pakainya are dan were untuk past. Nah, sedangkan untuk have ataupun had, dia pakai I, you, we, they pakai have. She, he, it, dia juga pakai had. Ya, jadi had ini bisa untuk semua subjek. Oke, nah sekarang kita mau coba ubah ya. Kita sekarang mau coba ubah nih. Nah, tidak lupa aku buat ingatin kalian kalau untuk mengubah ke pasif nih, kita harus mengidentifikasi dulu tensesnya apaan nih di kalimat aktif ya, biar mendapatkan to be yang tepat. Nah, kita lihat di sini, ini pertama simple ya, yaitu simple bacanya seperti ini, simple present, simple past. Nah, untuk simple present ini untuk aktif. Nah, aktifnya dia subjek, verb 1 plus S. Ya, ketemu dengan objek. Nah, jadi kalimat yang bisa diubah menjadi pasif hanya kalimat yang memiliki objek. Ya. Nah, so kita pindahkan objeknya menjadi subjek di sini. Nah, karena di sini tensesnya present, maka to be-nya adalah is, MR. Jadi kita letakkan di sini is, MR. Nah, ketemu dengan si past participle by object. Objeknya itu dari mana sih, Kak? Dari si pelaku yang sudah kita pindahkan menjadi objek, ya. Kemudian, untuk simple past ya. Apa itu to be-nya? Was, were. Nah, hari ini aku hanya fokus kepada 4 tenses ini dulu ya. Were plus verb 3. Atau biar seragam aku buat aja ini menjadi past participle. Nah, kemudian present continuous atau present progressive. Nah, kebetulan dia sudah ada to be-nya nih. Jadi kita tinggal tambahkan saja to be-nya. Nah, kita jangan lupa setelah to be kita harus pakai kata being. Kemudian plus past participle dan objek. Objeknya dari subjek yang sudah kita ubah. Kemudian untuk past continuous, ini kita tinggal pindahkan saja was, were-nya. Nah, jangan lupa ada kata being, past participle.
Oke, by si pelakunya itu kita ubah menjadi objek. Nah, sampai sini aku ngejelasin, udah ngejelasin 4. Nah, sekarang kita mau ngerjain latihan dulu ya, biar tambah oke. 3 soal. Nah, aku udah ngasih 3 soal buat kita bahas di sini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan pertama banget ketika kita melihat soal dan harus diubah menjadi passive ya. So we have to identify the tense first. Kita harus mengidentifikasi, nentuin dulu nih, ini tensesnya apa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dari si predikat atau kata kerjanya ya. As we know, tadi si Lisa subjek, predikat, ini objek. Nah, si objek ini kita pindahkan ke depan ya. Nah, a pen, put. Ini tensesnya apa sih? Ya, kita cek ke bawah. Nah, put. Jadi, put itu dia tidak berubah bentuknya. Verb one-nya put, verb 2-nya put, dan untuk past participle-nya juga tetap put. Nah, seperti apa cara ngebedainnya? Oke, kita lihat rumusnya untuk kalimat aktifnya ya. Jadi untuk kalau present nih ya, untuk present simple, subjek verb one plus s. Nah, kalau dia verb one hanya untuk subjek I, you, Dewi atau plural. Nah, kalau verb one plus s harus pakai she, he, it. Nah, jadi ini nih kalau kita mau meletakkan ini menjadi present harus pakai s. Ini baru benar. Nah, kebetulan tadi aku kasih soalnya nggak pakai s ya. So, berarti itu masuklah dia ke dalam simple past. Parah. Jadi berarti kita pakai kerja bentuk kedua ya. Nah, kita mau ubah dulu nih. Nah, a pen berarti kita sudah tahu ya. Oke, simple past ya. Berarti subjeknya kita langsung taruh was, were ya. Was, were. Ya nggak sih? Nah, kebetulan di sini dia a pen. Berarti ini untuk singular. Tadi aku udah jelasin kalau singular kita pakainya was. A pen was put. A pen was put. Ya, sebuah pulpen diletakkan on the table by si Lisa. Ya, by her ya, oleh si Lisa atau her, it refer to Lisa. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tadi di sini ada id. Nah, kalau udah ada id gampang banget. Berarti ini kata kerja bentuk kedua. Nah, berarti masuklah dia ke tenses simple past. Kita langsung ubah. Herkar dulu nih, kita pindahkan. Herkar. Nah, karena mobilnya satu, tidak ada S-nya, berarti dia singular. Was clean by Anna. Nah, so passive voice itu teman-teman tidak mengubah tenses, membersihkan mobilnya. Cuma diubah menjadi dibersihkan. Tensesnya tetap sama. Sama-sama simple past. Nah, untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir, di sini ada kata are eating. Berarti ini sama dengan present continuous. Ya, is MR kita tambahkan nanti kata being. Nah, some apples di sini kita pindahkan ke depan. Some apples berarti apa? Karena dia banyak, maka topik to be-nya adalah are ya. Nah, some apples are apa? Kita harus lihat it di sini bentuk ketiganya adalah apa? Eaten ya. Baik. Nah, ketika kita mau mengubah subjek menjadi objek, maka we berubah menjadi us. Some apples are eaten by us. Nah, beberapa apel dimakan oleh kita. Oke. Jadi penting nggak sih Kak kita belajar tentang pasif? Ya, penting banget ya. Kenapa? Karena materi pasif itu akan diulang
ya. Kelas 9 juga ada materi pasif, kelas 11 itu ada materi pasif, nanti kelas 12 juga ada materi pasif. Nah, bagi yang mau mengikuti persiapan ujian masuk universitas, PTN ataupun ujian mandiri-mandiri yang lain, nah, Passive Voice itu terkadang keluar walau hanya beberapa soal. So, cukup sekian pembahasan Passive Voice dari aku. So, sampai ketemu lain lagi. Bye-bye.